Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dia penjelasan Imam As-Sam'ani Asy-Syafi'i. Kemudian dijelaskan juga oleh Imam As-Sam'ani tentang firman Allah Azza wa Jalla, "Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah." Dalam suratul An'am ayat 56, katakan ya Muhammad, aku telah dilarang untuk beribadah kepada apa yang kalian seru selain Allah. Dilarang aku beribadah kepada apa yang kalian seru selain Allah. Apa kata Imam As-Sam'ani tentang ayat ini? Huwan nahyu anis syirik. Ayat ini larangan untuk berbuat syirik. Itu apa? Memalingkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam hak Allah. Jadi hak Allah diberikan kepada makhluk. Kekhususan Allah diberikan kepada makhluk. Inilah namanya menyetarakan. Dan ini namanya syirik. Kongsi. Baik. Jadi Imam Syafi'i sudah jelas. Namanya syirik adalah sarful ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. As-Sam'ani berkata, taswiyah, menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyana al-Baydhawi. Al-Baydhawi menjelaskan, Syafi'i juga, anna taswiyata fil ibadah, penyetaraan dalam ibadah. Ibadah hak Allah ternyata disetarakan selain Allah. Diikut sertakan selain Allah. Ya. Anna taswiyata fil ibadah hiya al-muradatu bi qauli al-musyrikin fi an-nar. Inilah yang dimaksud dengan ucapan orang musyrikin di dalam neraka. Tallah in kunna lafi dhalalin mubin, demi Allah sungguh kami di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Idh nusawwi. Kembali kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla bisa memberikan kita al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Demikian juga al-amal as-salih. Salawat serta salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, malam ini kembali kita melanjutkan i'tiqadul Imam Asy-Syafi'i, aqidah Imam Syafi'i rahimahullah, min nususi kalamihi, dari ucapan beliau sendiri, kemudian wa min wa idahi ashabihi, dan penjelasan-penjelasan dari ulama Syafi'iyah. Tentunya kitab ini sudah mulaikan sebelumnya, dan kita akan lanjutkan pada kesempatan malam ini insyaallah ta'ala. Sudah kita ambil makna syirik dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, dan sekarang akan kita ambil kelanjutannya, yaitu fi bayani makna syirki inda Syafi'i. Apa hakikat syirik menurut al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Akan nampak jelas hakikat kesyirikan bagi yang mengetahui hakikat tauhid. Adapun yang mencampur adukkan makna tauhid, maka secara otomatis dia akan mencampur adukkan makna kesyirikan. Maknanya siapa yang tidak faham makna tauhid, maka demikian juga dia tidak akan faham makna syirik. Siapa pemahamannya tentang tauhid tidak tepat, otomatis pun pemahamannya tentang syirik juga tidak akan tepat. Maka ini satu kaidah yang tidak ada keraguan di dalamnya.
mencampur adukkan makna tauhid, maka dia akan mencampur adukkan pula makna kesyirikan. Hakikat syirik inda Syafi'i, menurut al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tabayyanat, nampak jelas, inda naqli qawlihi fil wathani, ketika membawakan ucapan beliau tentang al-wathani, penyembah berhala. Apa kata beliau tentang penyembah berhala? Idza syahida annahu la ilaha illallah. Seorang musyrik apabila dia bersaksi la ilaha illallah, apabila dia bersaksi la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla, wa anna Muhammadar Rasulullah, dia bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah, faqad aqarra bil iman, maka orang itu telah mengikrarkan keimanan. Faja'alal kalimata nafi'atan lil wathani, dijadikanlah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu akan bermanfaat bagi penyembah berhala. Maknanya, ketika musyrik mau mengucapkan dan bersaksi la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla, dan bersaksi Muhammad utusan Allah, tidak ada yang berhak diittiba, diikuti kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faja'alal kalimata nafi'ah lil wathani, kalimat ini bermanfaat bagi penyembah berhala. Lianna hadhil kalimata lamma kana ma'naha, karena kalimat la ilaha illallah maknanya adalah ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, sebagaimana dibawakan oleh banyak ulama Syafi'iyah. Ya, ini maknanya tarattaba ala dzalika annal wathani, maka hasilnya ketika seorang penyembah berhala idza qalaha, apabila mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, tabarra'a min syirkihi alladhi asluhu, maka dia telah berlepas diri dari pokok kesyirikan, yang mana pokok kesyirikan tersebut ja'lu syarikin ma'allah fi ibadatihi, membuatkan Allah Azza wa Jalla tandingan dalam ibadah. Tadi la ilaha illallah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Ketika diucapkan la ilaha illallah dengan benar, dengan tepat, faham maknanya, berarti apa? Dia telah berlepas diri dari kesyirikan. Karena namanya syirik itu adalah ja'lu syarikin ma'allah fi ibadatihi, membuatkan Allah Azza wa Jalla tandingan dalam ibadah, membagi-bagi hak Allah kepada selain Allah. Itulah nama syirik dalam mazhab Syafi'i. Jadi makna syirik dalam mazhab Syafi'i, ya, kesimpulannya ja'lu syarikin ma'allah fi ibadati, membagi-bagi hak Allah dalam ibadah, membuatkan Allah Azza wa Jalla tandingan dalam ibadah. Ini dia makna syirik. Dan sudah kita sebutkan bagaimana dialog antara Abu Bakar dan Umar tentang memerangi orang-orang yang murtad. Ya. Karena orang-orang diperangi itu ada mereka yang berpegang teguh dengan keimanan. Maka itu sebabnya
Umar ragu untuk memerangi mereka. Ya. Umar ragu memerangi mereka karena ada yang berpegang teguh dengan keimanan. Maka niscaya Abu Bakar akan mengatakan, qad taraku la ilaha illallah fasaru musyrikin. Mereka telah meninggalkan la ilaha illallah dan mereka menjadi syirik. Maka tarku kalimat tauhid, meninggalkan la ilaha illallah, itu hakikat syirik. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di sini, ya, yaitu hakikat kalimat la ilaha illallah hasr istihqaq al-ibadah fillahi wahdah. Membatasi keberhakan ibadah itu hanya kepada Allah semata. Maka fatarku hadhil kalimah, meninggalkan la ilaha illallah, yakni ja'lu syarikin maz'umin ma'allah yastahiqqu sarfu syai'in min ibadah lahu indal musyrik. Yaitu apa? Membuatkan Allah Azza wa Jalla tandingan. Yang disangka itu tandingan, yang berhak dipalingkan ibadah kepada mereka. Jadi memalingkan ibadah kepada selain Allah, inilah dikatakan syirik dalam mazhab Asy-Syafi'i. Maka dari sini Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memasukkan ahlul kitab itu musyrik. Ahlul kitab itu juga musyrik. Kenapa Al-Imam Syafi'i memasukkan ahlul kitab itu dalam golongan musyrikin? Karena kembali kepada definisi syirik menurut Imam Syafi'i. Hakikat syirik dalam mazhab Imam Syafi'i, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Al-Mawardi ketika dipaparkan kepada beliau tentang masalah ini. Ya, beliau mengatakan anna sababa idkhal asy-Syafi'i, sebab Imam Syafi'i memasukkan ahlul kitab termasuk musyrikin. Beliau mengatakan annasma syirik, yang namanya syirik itu adalah yang taliq, berangkat dari ala man ja'alallahi syarikan ma'budan, membuatkan Allah tandingan dalam ibadah. Maka sarfu syai'in min anwal ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah, itulah syirik. Subhanallah. Ya, ketika manusia, apalagi seorang imam, berjalan di atas manhaj salaf, maka ucapan mereka kapanpun tetap sama. Mungkin ibarat berbeda tetapi maksudnya sama. Ya, maka sampai al-mutaakhirin, apa itu syirik? Sarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah, syirik. Ini juga disebut oleh Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i memasukkan ahlul kitab juga termasuk musyrikin. Kenapa? Karena ahlul kitab ya memalingkan ibadah itu kepada selain Allah, kepada Isa, kepada Uzair, kepada orang saleh dan yang lainnya. Maka sarful ibadah li ai ahad siwallah, memalingkan ibadah kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala, huwa makna syirik. Itulah makna dari kesyirikan. Sawaun, entah itu asurifatul ibadah li nabi, dipalingkan ibadah itu kepada seorang nabi, sebagaimana ahlul kitab dipalingkan kepada Isa, dipalingkan kepada orang saleh Uzair. Ya. Oleh karena itu Imam As-Sam'ani Asy-Syafi'i rahimahullah mendefinisikan syirik. Apa kata beliau? Ini Syafi'iyah mengatakan an yujma' ma'allah ghairullah fima la yuz illa lillah. Ini dia. Menggabungkan bersama Allah selain Allah dalam sesuatu yang tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Disederhanakan definisi ini loh sebagian para ulama kita, apa itu? Taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min huquqihi, menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam hak Allah atau kekhususan Allah Azza wa Jalla. Ya, menyetarakan selain Allah Azza wa Jalla dengan Allah dalam kekhususan Allah, dalam hak-hak Allah Azza wa Jalla. Dan tentu a'zamul huquq, hak yang paling agung yang tidak boleh diperuntukkan sama sekali kepada siapapun adalah ibadah.
ya, ibadah. Kita mengetahui apa kata Allah Azza wa Jalla, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dia penjelasan Imam As-Sam'ani Asy-Syafi'i. Kemudian dijelaskan juga oleh Imam As-Sam'ani tentang firman Allah Azza wa Jalla, "Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah." Dalam suratul An'am ayat 56, katakan ya Muhammad, aku telah dilarang untuk beribadah kepada apa yang kalian seru selain Allah. Dilarang aku beribadah kepada apa yang kalian seru selain Allah. Apa kata Imam As-Sam'ani tentang ayat ini? Huwan nahyu anis syirik. Ayat ini larangan untuk berbuat syirik. Itu apa? Memalingkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam hak Allah. Jadi hak Allah diberikan kepada makhluk. Kekhususan Allah diberikan kepada makhluk. Inilah namanya menyetarakan. Dan ini namanya syirik. Kongsi. Baik. Jadi Imam Syafi'i sudah jelas. Namanya syirik adalah sarful ibadah li ghairillah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. As-Sam'ani berkata, taswiyah, menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bayyana al-Baydawi. Al-Baydawi menjelaskan, Syafi'i juga, anna taswiyata fil ibadah, penyetaraan dalam ibadah. Ibadah hak Allah ternyata disetarakan selain Allah. Diikut sertakan selain Allah. Ya. Anna taswiyata fil ibadah hiya al-muradatu bi qaulil musyrikin fin nar. Inilah yang dimaksud dengan ucapan orang musyrikin di dalam neraka, tallah in kunna lafi dhalalim mubin, demi Allah sungguh kami di dunia berada dalam kesesatan yang nyata, idz nusawwikum bi rabbil alamin, sebab kami menyetarakan kalian dengan Rabbul Alamin. Menyetarakan dalam apa? Hak. Menyetarakan dalam apa? Dalam kekhususan. Kekhususan Allah tahu yang gaib. Ternyata selain makhluk dikatakan tahu yang gaib, berarti apa? Disetarakan. Makanya syirik. Maka Al-Baydawi berkata, ay fi istihqaqil ibadah, menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam keberhakan ibadah. Mereka ibadah kepada Allah, ibadah juga kepada selain Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang ketiga, wa awdaha as-Suwaidi. As-Suwaidi, Asy-Syafi'i. Ini ulama Syafi'i yang ketiga. Sam'ani, Al-Baydawi, As-Suwaidi. Anna syirka alladhi ursilat ar-rusul lihadmihi. Kesyirikan yang diutus para rasul untuk menghancurkannya adalah an yuj'al haqqallah al-khas bihi wa huwa al-ibadah li ghairi. Subhanallah. Menjadikan hak Allah yang khusus untuk Allah diberikan kepada selain Allah, itu ibadah. Ibadah hak Allah. Ibadah hak Allah. Sebagaimana kita sebutkan tadi, Allah Azza wa Jalla berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan tidak akan beribadah kepada selain Engkau. Hanya kepadamu kami minta pertolongan, tidak akan minta pertolongan kepada selain Engkau. Ini dia tiga ulama Syafi'iyah menjelaskan makna syirik, tidak ada pertentangan sama sekali di samping ucapan Al-Imam Al-Jalil Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi. Dan perlu diketahui bahwasanya asyirk naw'an. Syirik itu ada dua bagian atau dua macam. Syirkun akbar yukhriju minal millah. Syirik besar yang mengeluarkan orang dari Islam.
Itulah yang tadi memalingkan hak Allah, ibadah kepada selain Allah, menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam keberhakan dalam ibadah. Yang kedua, syirkun asghar, syirik kecil, la yukhruju minal millah, tidak mengeluarkan orang dari Islam. Nah, tidak memahami tentang macam kesyirikan ini adalah amrun fi ghayatil khuturah, perkara yang sangat berbahaya. Kenapa demikian? Karena barang siapa yang tidak memahami ya tentang syirik ini, terkadang bisa jadi dalil yang berbicara tentang syirik kecil dijadikan syirik besar. Ya. Maka terkadang perkataan para ulama tentang syirik kecil dimaksudkan adalah syirik besar. Contoh, Asy-Syafi'i rahimahullah intidhar al-imam lil ma'mum. Ya. Imam menunggu makmum ketika ruku. Syirkan. Ya, wa huwa qaul jadid. Ini qaul jadidnya Imam Syafi'i. Nah, sebagian para ulama Syafi'i memahami syirik akbar, syirik besar. Ya. Maka difatwakan syiriknya imam salat apabila melakukan hal tersebut dan halalnya darahnya imamnya, katanya, subhanallah. Sebagaimana yang dibawakan oleh Al-Mawardi fil Hawi. Dan Al-Mawardi membantah yang mengatakan demikian dari kalangan Syafi'iyah, dan diingatkan bahwasanya An-Syafi'i lam yurid hunal isyraq alladhi huwal kufur. Bukan maksudnya syirik, maksudnya kafir. Ya, wa bayyana anna alladhi kaffara imam as-shalah bihadza lam yafham ma'na al-qaul Syafi'i, dan jelaskan siapa memahami demikian syirik kafir, maka ini dia tidak memahami ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, gara-gara salah faham akhirnya dikeluarkan yang melakukan hal tersebut dari Islam karena salah memahami, salah sangka. Ini dia poin pertama dari akidah Imam Syafi'i, dari ucapan beliau dan penjelasan ulama-ulama Syafi'iyah. Kita ambil masalah yang kedua, fi bayan sababi wuqu'i syirik. Penjelasan ya sebab jatuhnya kesyirikan dalam mazhab Syafi'iyah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengisyaratkan apa sebab jatuhnya kesyirikan. Ini dibawakan dalam muqaddimah kitab beliau Ar-Risalah, ketika menjelaskan macam-macam orang-orang kafir ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dijadikanlah mereka menjadi dua bagian. Ada ahlul kitab baddalu, ahlul kitab yang merubah. Sebagian ahlul kitab ibtada'u, subhanallah, yang membuat bid'ah. Ada yang mengganti, merubah. Ada yang ibtada'u, buat-buat, membuat cara yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa nasabu hijaratan, mereka ya nasabu hijarah, memajang bebatuan. Wa khasyaban, kayu. Wa suwaran, foto. Istahsanuha, mereka anggap baik. Mereka anggap baik. Wa nabazu asma'an ifta'aluha, dilekatkan nama yang mereka buat-buat. Wa da'u alihatan abaduha, mereka seru Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang
Sebab terjadinya syirik. Nasabu hijarah. Mereka pajang batu ke kayu, foto-foto dianggap baik, lalu dibuatkan nama-nama, ya, dan diseru sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan disembah. Ini penjelasan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kemudian dikatakan ketika menyebut ya jawaban sebagian orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, ya, dari jenis yang tadi. Apa kata beliau? Wa haka tabaraka wa ta'ala anhum. Imam Syafi'i mengatakan, Allah tabaraka wa ta'ala menceritakan tentang mereka. La tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la su'an wa la yaghutha wa yauqa wa nasra. Jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, sesembahan-sesembahan kalian selain Allah, jangan. Jangan tinggalkan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Apa kata beliau? Ini adalah ucapan kaum Nuh. Di saat bi'tsat Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Imam Syafi'i rahimahullah taala yadhkur maqalat, menyebutkan ucapan-ucapan satu jenis musyrikin yang terdahulu dan belakangan. Dan tentu ini bukanlah maksudnya adalah ucapan musyrikin zaman Nabi, tapi musyrikin zaman dahulu, zaman Nuh alaihi salatu wassalam. La tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la su'an wa la yaghutha wa yauqa wa nasra. Tapi apa? Ini akan terus terulang seperti ini. Ini dia penjelasan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala penyebab terjadinya kesyirikan, yaitu apa? Nasabu hijarah. Mereka memajang bebatuan, kayu, foto-foto yang dianggap baik, ya, membuatkan nama-nama, kemudian diseru, disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu dibawakan apa? Kisah kaum Nabi Nuh, yang mana sebab terjadinya kesyirikan di muka bumi ini adalah al-ghulu fis salihin. Ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Itu penjelasan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Adapun ya penjelasan ashab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah, tidak sedikit mengatakan atau menjelaskan, mengingatkan sebab jatuhnya syirik indama awradu hadhil ayah min suratin Nuh, ya, ketika mereka membawakan ayat surat Nuh yang disebut juga oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala min nasbis suwar, memajang foto, gambar-gambar serta menyembah mereka. Nah, Imam Al-Baghawi rahimahullah taala, Asy-Syafi'i membawakan athar dari salaf fi ta'zim qaum Nuh lis-salihin. Kaum Nuh berlebih-lebihan mengagungkan, memuliakan orang-orang saleh, yang pada ujungnya generasi berikutnya yang sudah lupa akan ilmu tauhid menyembah foto-foto, gambar-gambar tersebut, gambar-gambar orang saleh itu.
Ya, ketika Ibnu Abbas mengatakan dalam Sahih Bukhari, "Hadhi asma' rijal salihun." Ini adalah nama-nama orang saleh dari kaum Nuh. Falamma nusiyal ilm ubid. Ketika mereka sudah lupa ilmu tauhid, mereka disembah. Nah, apa kata Imam Al-Baghawi rahimahullah ketika membawakan ayat itu sebagaimana dibawakan Imam Syafi'i rahimahullah taala juga, fabtida'u ibadatil authan kana min dzalik. Permulaan penyembahan berhala itu mulai dari apa? Majang foto, gambar-gambar orang-orang saleh. Maka ini hati-hati ini. Ini yang pertama ulama Syafi'iyah menjelaskan. Kemudian yang kedua Al-Baydawi. Anna ibadatas salihin hiya mabda'us syirk. Penyembahan terhadap orang-orang saleh itulah dia mabda'us syirik, permulaan syirik. Itu tadi, mulai dari fotonya, kuburannya. Maka lihat, ya, sehingga berujung kepada apa? Fatwanya. Yang menyelisih dalil tetap kita pegang. Maka lihat kisahnya Adi bin Hatim. Ketika dilihat oleh Nabi SAW salib di lehernya. Nabi membacakan ayat, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka membuat atau menjadikan ahbarahum, ulama-ulama mereka, wa ruhbanahum, orang-orang saleh mereka, arbaba min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Apa kata Adi keberatan? Ya Rasulullah, kami tidak pernah rukuk sujud kepada berhala, kepada orang-orang saleh tersebut. Ya. Tidak pernah. Dijawab oleh Nabi SAW, Alaisu idza ahallallahu syai'an wa harramuhu taba'tumuh. Bukankah ketika Allah Azza wa Jalla menghalalkan sesuatu, ulama kalian mengharamkannya, kalian ikut? Oh iya, kami ikut. Fatilka ibadatuhum, itu namanya menyembah mereka. Saya kira demikian yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. InsyaAllah kita lanjutkan besok malam, masih di dalam sebab wuku' syirik inda Syafi'i, beserta bentuk-bentuk kesyirikan yang dibawakan oleh Imam Syafi'i dan ya murid-murid beliau dan ulama-ulama al-madhab. InsyaAllah kita akan ambil esok malam. Jangan lupa untuk terus diikuti dan disebarkan supaya kaum muslimin faham. Jangan sampai hanya faham dan fanatik madhab Syafi'i dalam ibadah, tetapi lupa akan aqidah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang disebut oleh Imam Syafi'i, tanadharu, berdialoglah kalian, fi syai'in idza akhta'tum qila akhta'tum. Berdialoglah tentang sesuatu yang apabila dikatakan kalian salah, kalian salah. Wala tanadharu, jangan kalian berdialog. Ya. Wala tanadharu fi syai'in idza akhta'tum qila kafartum. Jangan kalian berbincang, berdialog tentang sesuatu ketika kalian salah dikatakan kalian kafir. Nah, ini hati-hati ini. Maka oleh karena itu pelajari akidah beliau. Adapun fikih bainal ajr wal ajrain, antara satu pahala dua pahala. Tapi masalah akidah, maka apa? Idza akhta'tum, kalau kalian salah, kafartum, kata beliau, kalian kafir. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan tibalah saatnya untuk kita bertanya jawab. Bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan malam hari ini, kami persilahkan untuk bertanya melalui kolom komentar di 0811 39 0110 0811 39 ya 0110. Baik, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama di sini, bolehkah berpuasa ayyamul bid pada bulan Dzulhijjah 14, 15, 16? Boleh, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kita jawab dulu. Ya, halo. Halo Ama Musirin, silakan pertanyaannya. Ya, silakan. Silakan. Rasulah. An ya'budullah wajtanibut taghut. Terus? Ya? Bagaimana? Iya, sudah. Terus, pertanyaannya. Mohon bersabar bagi para pemirsa yang lain, ketika ada pertanyaan masuk, jangan dulu bertanya. Ya, supaya tidak tabrakan. Mohon bersabar bagi para pemirsa yang lain. Kalau masih ada penelpon, mohon ditahan diri untuk menelpon dulu. Silakan Abu Musirin di 0811 39 0110. Ya. Baik, kita jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk di sini. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum wanita yang baru bercerai belum sebulan sudah menikah lagi? Menikahnya dengan siapa? Ya, kalau menikahnya dengan laki-laki lain, maka kita katakan ini tidak boleh. Karena harus dia selesai masa iddahnya. Kalau itu adalah talak pertama. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Ya, silakan Musirin. Pertanyaannya. Silakan pertanyaannya. Mohon yang lain bersabar dulu kalau ada pertanyaan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Mohon artinya. Walaqad ba'atsna. Terus? Iya. Baik, itu saja. Baik, barakallahu fikum. Apa makna dari ayat yang tadi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut? Kami telah utus pada setiap umat itu rasul. An i'budullah, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan meninggalkan segala sesembahan selain Allah. Maka ini menunjukkan bahwasanya ya, jadi para anbiya alaihimus salatu wassalam, dakwah mereka yang pertama adalah diperintahkan oleh dakwah tauhid, an i'budullah.
tauhidkan Allah Azza wa Jalla, wajtanibut taghut, dan tinggalkan taghut. Wallahu taala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa, kami berikan kesempatan bagian berdialog interaktif di 0811 390110. Baik, pertanyaan berikutnya. Bukannya haram puasa pada hari tasyrik? Ya haram. Ya. Maka diganti puasanya 14, 15, 16. Ya. Karena tadi pertanyaannya yaitu 14, 15, 16. Hari tasyrik sampai tanggal 13. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kita angkat telepon berikutnya ya. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ustaz, jadi gini, kan kita sebagai panitia mendapatkan daging kurban Ustaz. Terus tapi kita tidak menginginkannya Ustaz. Jadi terus kita menolaknya, tapi tetap diberi Ustaz. Ya, terus ya dari sana, tapi kita menyalurkan ke orang lain dari situ. Terus misalkan nih, misalnya kalau kita makan daging tersebut Ustaz, apakah jatuh ke level hukum itu gimana? Baik, itu saja. Yang satu Ustaz, untuk bacaan misalkan untuk pas duduk antara dua sujud itu Robbi Gfirli itu boleh lebih dari 2 kali atau gimana? Baik. Barakallahu fikum. Itu saja. Ya, barakallahu fikum. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab bahwasanya para pekerja yang sudah diberi upah tentu berupa uang, tidak boleh daging jadi upahnya. Tapi kalau daging itu sebagai hadiahnya dan sedekah, mah tidak ada masalah. Jadi kita tanya dulu, ini upah apa sedekah? Ini upah atau hadiah? Ya. Kalau dibilang ini upah, enggak boleh memang. Tapi ini sedekah, boleh, tidak ada masalah. Mau disedekahkan lagi, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Kemudian Rabbi ghafirli boleh dibaca lebih dari 3 kali. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Baik, kita angkat telepon berikutnya. Ya, halo. 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 Ya, Ustaz, kemarin kan halo. Ya, silakan. Ya, kemarin anak jadi itu Ustaz bantu-bantu di masjid kurban. Nah, itu dikasih hewan kurbannya itu hukumnya gimana Ustaz? Baik. Jadi semua yang bantu-bantu di situ dikasih semua daging kurban gitu Ustaz. Baik, itu saja. Syukuran Ustaz, jazakumullah khair. Wa jazakumullah khair. Baik, kita akan telepon berikutnya ya. Halo. 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 Mohon bersabar para pemirsa yang sedang yaitu yang kalau lagi ada telepon masuk, mohon tidak nelpon dulu supaya tidak terganggu. Silahkan diulangi. Ya. Baik, kita angkat telepon berikutnya ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Nah, ini Ustaz, sebenarnya tadi yang mau tanyakan apa saja. Nah, tapi ya Ustaz ada sibuk. Silakan Pak Guru, pertanyaannya. Ya. Sekarang kan masa pandemi COVID ini Ustaz, masih merajalela. Tapi kan sudah ada izin dari pemerintah untuk kita melaksanakan salat berjamaah di masjid. Tapi sekalipun ada kelonggaran dari pemerintah dan orang, dia masih merasa khawatir banyak yang terus salat di rumah bagaimana Ustaz? Baik, itu saja. Baik, barakallahu fiik. Wa jazakallahu khair. Baik, kita angkat telepon berikutnya ya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kalau ada penelepon yang lain disabar, tunggu dulu ya supaya tidak tabrakan. Ya, silakan. Ini masalah berdirikan itu biasa di bangunan-bangunan besar proyek besar tahun dipasangkan pawang atau apa sih namanya saya itu bahkan itu tidak kiri besar itu
Ya. Baik. Kita jawab pertanyaan yang sudah masuk di sini. Membantu kurban di masjid, tiba-tiba dikasih daging. Kita katakan tanya dulu, ini hadiah apa upah? Kalau upah ya kasih uang. Ya, jangan dari korban tersebut. Tapi kalau itu hadiah, kalau itu sedekah, tidak ada masalah, ambil dia. Allah taala ala wa alam. Baik, kita angkat telepon berikut dulu ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Bagaimana pandangan syariat tentang seorang yang fikihnya Al-Imam Syafi'i, kemudian akidahnya Abu Hasan Al-Asy'ari, dan apakah benar antara akidah Al-Imam Syafi'i dengan Abu Hasan Al-Asy'ari itu sama, Ustaz? Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita jawab pertanyaan berikutnya. Di pandemi ini masih ragu sholat ke masjid. Ya, akhirnya kita masih berjamaah di rumah. Kalau masih takut, tidak ada masalah insyaallah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, bagaimana pandangan ya fikih Syafi'i akidah Asy'ari? Ada sesuatu yang aneh. Sebagaimana tadi ucapan Imam Syafi'i, tanadharu fi syai'in idza akhta'tum qila akhta'tum. Berdialoglah dalam atau berbicaralah, berbincanglah tentang sesuatu, kalau salah kalian salah. Jangan berbincang tentang sesuatu apabila kalian salah kalian kafir. Ini kita katakan bahwasanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Syafi'i di dua fasenya tidak sama dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i lebih dahulu, jauh 50-an tahun baru tiba Abu Hasan Al-Asy'ari. Kok bisa segi fikih kita ambil yang dahulu, segi akidah kita ambil belakangan, dan tidak ada pernah sama akidah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya. Jadi kita katakan tidak sama. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita angkat pertanyaan yang sudah masuk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa boleh kita menggugat cerai suami yang tidak adil lahir batin? Ya, jangan dulu gugat cerai. Ya, minta dulu keadilannya baru digugat. Allah ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa doanya harus dibaca kalau anak kita meninggal dunia? Kita katakan sama dengan yang lainnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala pada musibahku, gantikan dengan lebih baik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif di 0811 390110. Di 0811 390110. Kami persilahkan bagi para pemirsa yang sudah berdialog interaktif di 0811 390110. Sekali lagi jangan lupa untuk di-share kepada kawan-kawan dan teman-teman supaya lebih bermanfaat. Silahkan bagi para pemirsa di 0811 390110. Dan yang ingin berdialog interaktif, kami persilahkan. Demikian juga yang ingin bertanya melalui kolom komentar. Sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan lain, kami persilahkan. Baik, kita angkat telepon berikutnya ya. Halo. Baik. Halo, silahkan. Apa pertanyaannya, nggak jelas suaranya tadi? Nah, ini kecil suaranya sudah nih. Iya. Musim hujan, batang yang pawang atau penlatar penambah hujan. Apa sirik besar atau sirik kecil kita itu kalau kita percaya itu saja. Baik. Kita katakan ya, memasang pawang hujan ini bagian dari syirik. Ya, kita katakan kalau ya memindahkan hujan atau mendatangkan hujan dengan pawang tersebut, kalau diyakini mereka yang mendatangkannya, maka ini adalah syirkul akbar.
tapi diyakini sebagai sebab syirkul asghar. Adapun berkaitan menggunakan laser, maka ini tidak ada masalah ini. Cuma kita katakan, kenapa Allah Azza wa Jalla kasih kita rahmat kok kita tolak rahmat tersebut? Hadza huwa Allah taala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya di sini. Apakah seorang ustadz kiai yang berpahaman Asy'ari dalam memahami membaca kitab Imam Syafi'i bisa salah paham atau gagal paham? Kita katakan tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Apakah bacaan tasyahud pertama dan akhir sama? Kita katakan sama sampai shalawat Ibrahimiyah. Wallahu taala ala wa alam. Amalan yang dimaksud Nabi SAW kala di hari kiamat akan datang bagaikan debu yang berterbangan. Itu amalan kalau riya, kalau syirik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah sutrah yang disiapkan Masjid Haram dan Masjid Nabawi karena alasan ikhwan yang tidak mengharuskan sutrah? Apakah ada sutrah yang disiapkan di Masjid Haram? Kita katakan kita yang cari sutrah, bukan disiapkan sutrah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kenapa dilarang puasa hari tasyrik? Nabi SAW melarang. Ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari tasyrik, hari makan minum dan berzikir. Diperbolehkan berpuasa hanya bagi jamaah haji yang tidak mendapatkan hewan sembelihan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ibu saya lansia, dia puasa di bulan Ramadan terkadang makan roti. Kalau ditanya, enggak pernah katanya. Apakah kita fidyahkan Ustadz karena tidak tahu berapa puasanya? Difidyahkan lebih selamat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sebagai orang tua, doa apa yang kita baca agar anak kita dapat pasangan yang saleh? Kita tidak ada doa yang khusus, dan kita sebagai orang tua ikhtiar carikan dia yang saleh. Dan kalau anaknya salehah, insyaallah dapat yang saleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam yang berbahagia ini, kami persilahkan di 0811 39 0110. Sekali lagi di 0811 39 0110. Baik, pertanyaan berikutnya. Apakah wanita yang keguguran dihukumi haid atau nifas? Tergantung berapa bulan. Kalau kurang dari 4 bulan, maka dia istihadhah, penyakit. Tapi kalau sudah 4 bulan ke atas, dia sudah dihukumi nifas. Allah ta'ala ala wa'alam. Apakah masih boleh mengakikahkan anak yang sudah baligh? Boleh. Karena Rasulullah SAW sendiri ya mengakikahkan dirinya setelah diutus menjadi nabi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami persilahkan bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan malam hari ini yang ingin berdialog interaktif, kami persilahkan di 0811 39 0110. Sekali lagi di 0811 39 0110. Baik, kita angkat telepon berikutnya. Ya, halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Awal Ustaz. Ya. Ada bapak hari ini kan sakit. Tahur insyaallah. Iya, tahur insyaallah. Tadi itu saya sholat, Ustaz batuk-batuk terus kayaknya seperti keluar air. Apakah saya harus mengulang sholat saya, Ustaz ya? Keluar apa? Karena batuk-batuk terus, Ustaz. Baik. Keluar air, apakah harus saya ulang itu supaya Ustaz ya? Baik, itu saja. Iya, syukur Ustaz. Baik, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan yang ingin bertanya, kami persilahkan di 0811 390 1110. Baik, kita katakan kalau batuk-batuk terasa keluar, dicek. Kalau ada keluar berarti diulangi. Dibersihkan dulu, kemudian diulangi. Kalau tidak ada, maka itu adalah gangguan syaitan. Dan andai kata terus keluar saat batuk, maka itu penyakit, tidak ada masalah, sah sholatnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya orang yang sakit, kita ingatkan selalu banyak berzikir dan beristighfar, bagus. Memang itu yang harus. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bayar zakat padi. Baik, kita angkat dulu. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ini Pak Ustaz, kan di kampung kami ada masyarakat telah membangun masjid. Terus setiap
kita disuruh mengeluarkan uang 300. Lalu uangnya pengurus masjid yang megang, dia dia menghutangkan uangnya dengan pakai riba, ada bunganya. Apakah kita berdosa untuk mengeluarkan uang itu, Ustaz? Baik, itu saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita katakan bahwasanya kalau seperti itu ya kita berdosa. Kalau kita tahu caranya seperti itu, jangan diberikan. Lebih baik berikan masjid tersebut bahan yang diperlukan, bahan bangunan. Jangan kasih dia uang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Zakat padi nilai 1 ton, tapi kalau kurang sedikit dari itu apakah membayar zakatnya untuk keluarga dulu atau orang lain? Mohon penjelasannya. Kita katakan bahwasanya zakat, sedekah lebih utama tentu keluarga. Karena itu sedekah dan silah sedekah sekaligus menyambung silaturrahim. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa tuntunan menurut syariat ketika kita melihat orang keluarga dalam kondisi sakaratul maut dan dimakan hukum tahlil 40-100 hari? Kalau sakaratul maut, Nabi bersabda, laqinu, bimbing dia kalimat la ilaha illallah. Ya, dia bisa mengucapkan, selesai. Dan tidak ada tuntunannya kumpul-kumpul di tempat kematian 7 hari, 9 hari, 40 hari. Ini semuanya luar dari Islam, yang diislamkan dan tidak bisa masuk Islam. Ya, ajaran ini luar dari Islam, berusaha diislamkan tapi nggak bisa masuk Islam. Kenapa? Ya karena bukan datang dari Rasulullah SAW. Penentuan waktunya dan kaifiat, tata caranya semuanya tidak ada dari Nabi SAW. Allah Ta'ala ala wa ala. Doa untuk anak yang diajarkan ngaji kok nggak bisa-bisa Pak Ustadz. Doakan dia diberikan kemudahan Allah Azza wa Jalla. Itu intinya. Dan terus bersabar mendidiknya. Allah Ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum titipan kurban 2 orang kita buat jadi 3 orang? Kita katakan kalau semisal dengan 2 orang itu dapat jadi 3, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, nampaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan di kesempatan malam hari ini. Itu saja yang bisa kita ambil. Semoga apa yang kita ambil ini bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.